visi dan misi perusahaan Sumo, yaitu yang pertama adalah eksekutif Sumeri, di mana sosis gulung mozzarella atau Sumo merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Lalu visinya yaitu menjadikan usaha sosis gulung mozzarella atau Sumo menjadi cemilan pilihan mahasiswa dan mampu menembus masyarakat luas serta berorientasi pada harapan konsumen. Lalu adapun di mana misi-misinya, yang pertama yaitu proses produksi yang higienis baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang akan digunakan. Lalu memperkenalkan sosis gulung mozzarella atau Sumo kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Lalu latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Yang pertama yaitu kita menggunakan roti tawar, kuliner roti tawar, di mana roti tawar itu adalah sebagai biasanya untuk sarapan utama pagi-pagi dalam sebelum melakukan aktivitas. Kalau tidak bisa sarapan dengan nasi goreng atau selainnya, biasanya diganti dengan roti tawar, sehingga si Sumo ini, sosis gulung mozzarella, bisa sekali menggantikan sarapan di saat pagi. Lalu yaitu ada kuliner keju, merupakan makanan terfavorit yang diminati di Indonesia. Seperti yang sudah menjadi tujuan saya sendiri, bahwasanya si Sumo ini, sosis gulung mozzarella ini, bahan utamanya adalah si keju mozzarellanya. Kenapa? Karena dengan adanya keju mozzarella ini membuat menarik konsumen untuk mencobanya, apalagi buat kaum-kaum yang masih remaja ya, dia pasti akan lebih tertarik atau lebih penasaran dengan rasa dari keju si mozzarella. Biasanya kan keju mozzarella itu identik dengan harga yang mahal, tapi di sini saya akan memberikan sensasi keju mozzarella dengan harga yang terjangkau. Lalu ada sosis, di mana masyarakat Indonesia juga banyak menggemari mayoritas sosis untuk sarapan, untuk sebagai campuran masakan nasi goreng dan lainnya. Lalu ada sosis gulung mozzarella, bisa dijadikan sebagai cemilan saat santai, pengganti karbohidrat. Di sini adalah sasaran utama, yaitu adalah mahasiswa, di mana mahasiswa akan selalu sibuk dalam mengerjakan tugas, sehingga untuk paginya apabila kuliah pagi mereka tidak sempat untuk sarapan, sehingga di sini peran si Sumo itu bisa digantikan sebagai sarapan karena mengandung karbohidrat yang banyak, yaitu dari roti tawar dan sosis. Lalu ada environment, di mana si sosis gulung mozzarella ini sehat, dan tempat wadah produk sosis gulung mozzarella itu ramah lingkungan dan mudah dibaur. Lalu selanjutnya itu kami yakin bisnis pengolahan sosis gulung mozzarella ini akan berkembang. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength,
memiliki nilai gizi serta isian yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, di mana sosis gulung mozzarella ini terbuat dari roti dan sosis. Lalu ada Wegnas, di mana makanan ini hanya bertahan sehari saja. Sayangnya makanan ini tidak bertahan lama karena makanan produk sosis gulung mozzarella ini hanya digoreng, dan apalagi dari roti dan keju yang cepat basi. Lalu ada opportunity, harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Walaupun si sosis gulung mozzarella ini berbahan utama yaitu keju mozzarella, tapi tetap memiliki harga yang cukup terjangkau. Lalu yang itu ada trade, bisa saja pesaing membuat inovasi baru dengan produk yang sama. Jadi si sosis gulung mozzarella ini sangat mudah untuk diduplikat karena pembuatannya sangat mudah. Lalu dalam strategi pemasaran, yaitu promosi langsung, di mana bisa mempromosikan kepada tetangga, kepada teman, dan lainnya. Lalu ada promosi tidak langsung. Promosi tidak langsung yaitu seperti pertama saya melakukan promosi kepada teman saya, lalu teman saya mempromosikan kepada teman-teman dia sendiri. Jadi tanpa saya promosi langsung ke temannya si teman saya, mereka sudah mengetahui produk saya dari teman saya yang saya promosikan. Lalu ada pesanan jumlah besar. Lalu ada sosial media, di mana sosial media ini pemasaran di sosial media seperti WA, IG, atau di Facebook. Lalu ada partnership, di mana strategi pemasaran meminta kolaborasi kepada sesama pebisnis untuk saling mempromosikan produknya. Lalu keuangan analisis. Yang pertama yaitu untuk target penjualan yaitu 300 kotak per bulan. Diketahui pembelian bahan baku atau per bulan yaitu 1.166.000. Lalu ada penjualan produk rata-rata per bulan yaitu 6.000 kali 300 sama dengan 1.800.000, di mana satu box sumo itu ditarifkan seharga 6.000. Maka total penjualan produk per bulan yaitu 1.800.000. Baiklah, demikian isi dari presentasi bisnis plan saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.